Dan sampai saat ini pun di tahun kemarin ya Pak ya, itu pendeta saya masih WA saya, tapi sudah saya blok nomornya. Oh gitu. Ya mereka menjanjikan untuk saya kembali lagi, dan semua fasilitas tuh dipenuhi. Tapi saya tolak baik-baik, saya bilang ini sudah pilihan saya. Dan mohon minta tolong jangan diganggu lagi. Biar saya berjalan dengan apa yang saya alami sekarang, saya yakini sekarang gitu. Nah, yang SMA 12 ini masuknya kan ke jalur prestasi karena mereka anak ini kan ikut karate, ikut wushu, mereka juara gitu. Masya Allah. Nah, ya. Gitu. Nah, yang ketiga yang terakhir ini dia juara tahfiz terus Pak. Juara Masya 2 Masya Allah. di sekolahnya itu juara tahfiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dompet Al-Quran Indonesia sebagai lembaga amil zakat selama ini sudah membersamai banyak sekali mustahik. Ini kita mau nyalurkan Al-Quran ke daerah pelosok. Nah ini memang karena medannya cukup berat. Nah ini memang masalahnya di sini kadang kita transportnya juga susah. Melalui program pendidikan, syiar dakwah, ekonomi, serta bantuan untuk masyarakat yang berada di daerah pelosok. Nah, kami ingin membantu masyarakat yang lebih luas lagi, sehingga kita di sini membutuhkan mobil operasional. Nah, kami mengajak kepada para donatur untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan mobil operasional ini. Insya Allah, tiap putaran rodanya merupakan pahala jariah bagi kita semua. Dan semoga Bapak Ibu yang ikut berpartisipasi bisa menambah keberkahan dalam hidupnya dan memberikan kebahagiaan di dunia maupun nanti di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada bantuan Al-Quran Ustaz untuk musola. Dari mana ini? Dari Dompet Al-Quran, mau ditaruh dulu Ustaz. Nah ini Al-Quran sejumlah 36 buah. Nah ini dari Dompet Al-Quran. Nah ini. Terima kasih. Ini nanti semoga Al-Qurannya bisa digunakan untuk ngaji di sini, untuk anak-anak di sini, dan untuk para masyarakat yang ada di sini. Dan semoga nanti amal jariah dari para donatur DEGI bisa terus mengalir, dan pahalanya juga beliau-beliau para donatur bisa menikmati pahalanya lah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Mualaf TV dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang barokah, umur yang panjang, diberikan kesehatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mualaf TV, tentunya dengan tayangan yang inspiratif, informatif dan edukatif. Baik, mungkin sudah tidak sabar lagi kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita yang insya Allah akan berbagi kepada kita semuanya. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini terus bermanfaat untuk umat. Baik, kita langsung saja sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya ta'aruf dulu, perkenalkan kepada pemirsa sahabat Mualaf TV nama, asal, kemudian agama sebelumnya. Tafadhol. Nama saya Ibu Esther Glindawati Makaluas. Alamat saya di Kandangan Rejo Gang 2 nomor 11 Tandes. Agama saya sebelumnya Kristen Pantekosta, dan sekarang saya
Sudah hampir 10 tahun masuk ke mu'alaf. Masya Allah. Dulu gerejanya di mana, Bu? Di Jalan Jakarta. Itu di Jakarta atau di mana? Di Surabaya, Jalan Perak. Oh, namanya aja ya, Jalan Jakarta. Perak. Ibu dari keluarga Kristen semuanya Kristen atau semua. Kristen semuanya ya? Kalau anak enggak ya? Ya, anak masuk ikut saya masuk dulu Masuk ya dulu Kristen yang besar yang nomor 1 sama nomor 2. Sekarang masuk mu'alaf semua. Oh, anak juga mualaf? Iya. Awalnya berarti dulu Kristen gitu ya? Oh, Masya Allah, Masya Allah. Jin. Kalau dari keluarga suami? Kalau keluarga suami memang Islam, saya yang Kristen. Bapak saya seorang pendeta. Bapak seorang pendeta? Pendeta. Oh iya. Ibu saya guru sekolah minggu. Nah, mungkin pemirsa di rumah penasaran kan? Mungkin Ibu bisa ceritakan kisahnya gimana sih sampai akhirnya memutuskan masuk Islam. Tafadhol Ibu. Jadi sebelum saya menikah itu kan saya masih Kristen ya. Saya ikut ke gereja. Jadi ayat-ayat Alkitab itu setidaknya lah paham. Karena kan Bapak pendeta. Jadi tiap hari itu diulas terus itu Alkitab. Dan setiap 1 minggu 3 kali itu mesti paling lama 3 kali itu saya harus paduan suara. Jadi vokal gitu ya, harus tes vokal, latihan nyanyi atau apa untuk paduan suara. Nah, semenjak saya kerja, saya ketemu dengan suami saya. Ketemu suami saya, terus akhirnya ya namanya orang pacaran ya Pak ya. Kan dia bilang ke Islam gini, tapi kan waktu saya masih belum srek gitu loh. Tapi berhubung suami itu sudah niatnya mau menikahi saya, jadi akhirnya kita nikah. Nah, pas nikah itu saya baca syahadat. Ya, tapi dalam hal ini saya masih belum kayak kalau di masjid baca syahadat kan ada sertifikatnya gitu. Tapi saya hanya baca syahadat aja tanpa ada peresmian gitu loh ibaratnya gitu. Untuk syarat nikah aja? Ya, syarat nikah aja. Nah, sesudah saya nikah, saya kembali lagi ke Kristen. Karena kayak apa ya, saya masih bingung gitu loh Pak dengan ajaran-ajarannya gitu. Jadi suami ke Islam, saya ke Kristen. Gitu. Masing-masing berarti? Ya, masing-masing. Tapi anak-anak cenderung ke saya? Ke Ibu ya? Ke Kristen. Nah, semenjak tahun 2010 itu suami saya kan sakit-sakitan. Suami saya meninggal itu kan karena kena penyempitan bulu jantung. Nah, suami saya sakit-sakitan, terus keadaan itu kayaknya terpuruk sudah, terpuruk banget gitu. Dan untuk mau apa itu sudah bisa pasrah gitu ibaratnya gitu. Akhirnya suami saya kembalikan ke keluarganya, maksudnya pulang ke desanya karena keadaan sudah tidak mampu lah untuk meneruskan biaya berobat untuk anak-anak sekolah juga nggak bisa. Nah, selepas suami kembali ke desa, kurang lebih 2 bulan tuh suami meninggal. Gitu. Suami meninggal. Nah, sesudah itu otomatis kan saya menjadi tulang punggung untuk anak-anak saya ya. Dan keadaan itu semakin tidak karu-karuan. Dan tapi saya masih tetap ke gereja. Ya, sama anak-anak itu. Ya, saya tetap ke gereja. Dan ternyata kok semakin ke sana semakin kayak gimana gitu ya. Kayak suasananya tuh kayak nggak enak gitu. Saya nggak nyaman lah buat saya. Nah, terus pada hari berikutnya anak-anak saya ini sakit panas, anak 2 ini panas dan saya nggak bisa berobat. Untuk biaya berobat saya nggak bisa apalagi untuk makan gitu ya. Besok paginya saya tanya ke tetangga saya kok kayak didatengin orang, saya gini-gini. Coba sama tetangga saya diarahkan ke salah satu masjid di dekat rumah saya. Nah, waktu itu saya dipertemukan dengan salah satu ustadz di sana. Nah, terus ustadz itu tanya dengan saya tanya gini Pak, waktu itu anak saya sakit, saya sempat didatangi salah seorang kayak bapak-bapak, dia rambutnya putih, sorban putih gitu. Dan sebetulnya saya dulu tuh pernah syahadat, tapi saya kembali ke Kristen, saya bilang gitu. Nah, pas itu Pak Ustadznya ini bilang,
coba kita sharing-sharing lagi Bu, gitu. Sharing-sharing lagi. Nah, dijadwalkan dengan mereka itu sampai kurang lebih 3 bulan. Saya sharing-sharing kembali, akhirnya saya baca syahadat kembali. Dan itu yang diresmikan disaksikan oleh banyak yang orang. aslinya. Ya, betul. Dan intinya itu kayak saya tuh nggak boleh putar balik lagi gitu loh maksudnya. Iya. Saya harus lurus apa yang sudah jadi isi hati saya gitu. Ya. Nah, sesudah saya resmi ke mualaf kedua ini, itu cobaan saya banyak sekali. Karena waktu itu kan saya kondisi hamil anak yang ketiga, suami meninggal tuh saya kondisi hamil anak yang ketiga. Anak ketiga. Iya, hamil. Dan saya tuh masih kerja di catering waktu itu. Jadi keadaan itu benar-benar sulit banget gitu loh Pak. Kayaknya tuh gak mampu gitu loh. Tambah terpuruk lah ya. Benar, tambah terpuruk. Dan mereka, teman-teman saya gereja dulu itu kayak itu menghina gitu loh ya. Apa itu pasti itu. menghejek atau menghina ya Pak ya kalau Iya, sekarang. Katanya gini, di mana Tuhanmu yang katanya bisa menyelamatkan kamu kan? Tapi kan saya sudah janji kan ya Pak. Dan janji itu kan kan enggak bisa dibuat mainan kan Pak ya. Kalau sudah kita putuskan untuk saya baca syahadat kedua itu berarti sudah isi hati saya yang benar gitu ya, hak saya lah untuk saya benar-benar masuk ke Islam gitu. Dan semakin saya terpuruk di situ Pak, anak saya kecil lahir, dibantu dengan teman-teman catering itu, dan otomatis kan saya juga nggak bisa kerja karena anak saya yang kecil lahir tuh ya, jadi saya kerjanya cuma nyuci gosok di rumah orang, Tapi di situ tuh Allah itu gini, seingat saya tuh Allah itu nggak ngasih saya kayak rezeki atau apa tuh langsung begitu enggak. Takutnya saya takabur gitu ya. Betul. Maaf ya Pak, Iya. kalau ini saya sampai nangis gitu ya. Nggak apa-apa. Kayaknya enggak ngasih saya tuh berkayak takabur. Jadi Allah itu kasihnya secara bertahap. Dimana saya dikasih ujian itu, disitulah saya kayak level saya tuh semakin meningkat lah untuk keimanan saya lah gitu ya, maksud saya itu gitu ya. Sampai saya itu pernah Pak 3 hari tuh Ada tisu. 3 hari itu nggak makan, ya cuma minum aja, anak-anak juga itu. Tapi apa namanya, setelah itu kayaknya tuh kalau di kita saat pasrah ya Pak ya, pasrah lah, wis apa jare lah. Nanti Allah yang bekerja, kita berusaha ya kan. Betul. Disitulah Allah itu benar-benar bekerja. Saya tuh jadi kayak dikasih surprise tuh di saat saya benar-benar saya tuh pasrah gitu sama Allah. Insya Allah. Benar itu. Dan sampai tahap sekarang saya sampai gak nyangka anak saya bisa sekolah sampai SMA. Sampai yang satunya SMA Negeri 12, yang satunya SMA Muhammadiyah Cerme, yang satunya di SD Madarasa. Jadi kadang saya tuh gini, ya Allah, kok gini gitu loh, dilihat dari perjalanan saya kayak gitu, apa saya mampu untuk melewati semuanya ini gitu. Ternyata Allah itu mungkin gini, nek kamu pasrah ya kan, kadang kan namanya manusia itu kadang-kadang ada yang mungkin gitu, maksudnya alah kok gini sih gitu. Kita berusaha dengan kekuatan kita gitu ya Pak ya kan, kadang-kadang gitu ya, kita berusaha dengan kekuatan kita, tapi mungkin Allah gini, wes berusaha sampai kekuatanmu, nggak usah sama saya. Tapi itu banyak ada jalan, nggak bisa ada jalan keluarnya gitu loh Pak. Tapi kalau kita pasrah sama Allah 100% lah, jalan keluar itu pasti ada gitu. Dimudahkan segala semuanya itu. Benar itu Pak. Dan insya Allah sampai sekarang anak-anak saya yang nomor 1 sudah kelas 3, yang kelas 2 naik kelas 3, yang kelas nomor 2 kelas 1 naik kelas 2, yang masih kecil ini kelas SMP. SD, SMA Negeri 12 sama SMA Muhammadiyah. Insya Allah ya. Nah yang SMA 12 ini masuknya kan ke jalur prestasi karena anak ini kan ikut karate, ikut wushu, mereka juara gitu. Masya Allah ya. Gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir ini dia juara tahfiz terus Pak, juara 2 di sekolahnya itu juara tahfiz. Dan yang kedua sama ketiga ini alhamdulillah sudah masuk khatam. Kemarin di sekolahnya juga juara 3 baca Al-Quran apa dibawa ke Solo, ke Jogja atau ke Solo gitu.
Untuk lomba terakhirnya di sana gitu. Nah, gitu. Dan sekarang memang kan keadaannya belum sesuai impian, tapi paling tidak lebih aman dari yang dulu gitu loh Pak. Istilahnya belum bangkit 100%. Yeah. Terus pada saat Ibu menyatakan atau berikrar syahadat itu, Bapak Ibu masih ada? Sudah meninggal semua. Oh, udah meninggal semua. Iya, saya anak tunggal. Dan keluarga masih Kristen semua. Saudara-saudaranya ibu, saudaranya bapak saya Kristen. Keluarga kandung masih Kristen ya, Iya. masih Kristen semua. Nah, ada penolakan atau Banyak. gimana Bu bisa cerita? Ya kan namanya kita kan pengen silaturahmi. Waktu Natal itu nggak dibukakan pintu. Iya. Ya sempat kita tuh datang ke rumah mereka gitu untuk silaturahmi gitu ya. Tapi nggak dibukakan pintu. Ya udah kita pulang aja gitu. Mungkin masih belum terima lah gitu sampai sekarang pun gitu. Jadi ibaratnya ya saya di sini sama anak-anak aja gitu. Semua anak-anak aja. Iya. Ya. Kan sebelumnya anak-anak waktu syahadat itu kan agamanya masih ikut ibu sebelumnya, agama sebelumnya kan masih Kristen Protestan gitu ya. Itu ibu pada saat itu anak-anak sudah besar-besar atau masih kecil-kecil semuanya? Kelas 2 sekarang ini umurnya sekitar kelas 2 SD sama kelas 1 SD. Oh, masih kecil-kecil ya. Pada saat itu berarti anak otomatis ikut ibu ya. Iya. Sekarang ibu aktivitasnya apa? Kebetulan saya jualan nasi Pak. Jualan Nasi bungkus Masya sama Allah. saya titip-titipkan di warung, juga sama saya ngerjakan nasi Jumat berkah di salah satu masjid. Oh, Masya Allah. Terus titip-titipkan kue di kantin-kantin sekolah gitu. Saya jual. Dan sampai saat ini pun di tahun kemarin ya Pak ya, itu pendeta saya masih WA saya, tapi sudah saya blok nomornya. Oh gitu. Ya mereka menjanjikan untuk saya kembali lagi, dan semua fasilitas tuh dipenuhi. Tapi saya tolak baik-baik, saya bilang ini sudah pilihan saya, dan mohon minta tolong jangan diganggu lagi, biar saya berjalan dengan apa yang saya alami sekarang, saya yakini sekarang gitu. Dan mereka bilang, oh masih gini-gini aja, ya alhamdulillah lah, biarpun saya gini-gini aja, anak-anak saya enggak pernah namanya sakit, itu enggak pernah Pak. Demi Allah ini, enggak pernah namanya sakit, sampai open up itu enggak pernah Pak, sampai open up itu enggak pernah. Dan saya juga enggak pernah sampai sakit parah itu enggak pernah. Ya mudah-mudahan enggak pernah Pak, nggih. Itu anak saya itu sampai sekarang sama saya itu alhamdulillah sehat-sehat terus. Amin. Di saat maksudnya penyakit apa kayak COVID apa itu enggak pernah saya ngalami kayak gitu. Dulu makan itu kekurangan Pak ya, mungkin Allah itu kan gini. Biasa kamu tak uji kata gitu kan, mungkin ya Allah gitu. Iya, pasti. Sampai seberapa gitu kan mungkin gitu. Tapi alhamdulillah sekarang itu namanya makan tuh sampai lebih-lebih Pak. Dan saya bisa berbagi ke lainnya. Masya Allah. Walaupun teman-teman gereja saya itu juga kadang apa yang didapat sekarang itu katanya gitu. Maksudnya saya nggak dapat apa-apa, cuman saya dapatkan apa yang diajarkan Islam itu kayak saya dulu nggak pernah berhijab Pak ya, pernah sama sekali. Pakai baju ala kadarnya. Tapi sekarang saya harus tertutup, dan anak saya yang nomor 2 itu memang kayaknya dia tuh benar-benar gimana Pak ya, kalau saya keluar gitu dia harus bilang, "Ma, pakai hijab." Kalau di luar rumah nggak pakai hijab bukan muhrim, nggak baik dilihat. Betul. Itu yang selalu diingatkan sama anak-anak saya gitu. Terus anak saya yang laki itu selalu kasih semangat lah buat saya, selalu bisa Mas, selalu kuat, sholat jangan lupa sholat gitu. Masya Allah. Jadi ya maaf Pak ya, saya kan belum seberapa fasih Al-Quran, jadi kalau sholat tuh kadang saya di masjid gitu aja. Iya. Sholat saya di masjid gitu. Pendeta itu pada saat itu masih ngerayu terus ya? Benar Pak. Masih ngerayu terus, ngajak untuk balik lagi ke agama sebelumnya itu ya? Apa yang dibicarakan sama pendeta itu?
ya dia bilang apa yang didapat gitu kan. Toh kenyataannya hidupnya masih gini-gini aja gitu. Iya. Terus saya bilang, kan saya memilih Islam bukan karena saya mendapatkan harta atau apa, tapi Betul. keyakinan saya, iman saya yang kuat, saya bilang gitu kan Pak. Dan insya Allah lah, Allah itu tidak meninggalkan saya bilang gitu. Tapi pada akhirnya nanti yang terakhir tuh mesti Nabi Isa yang akan menyelamatkan. Ya kan bilang gitu Pak. Saya cuma ketawa aja karena kan memang kalau untuk berdebat agama kan saya belum bisa, belum fasih. Cuma dalam hati saya kan ini pilihan saya, ini keyakinan saya, ini yang saya jalani gitu aja. Dan jangan diganggu gitu aja. Itu pilihan saya. Jadi apa yang membuat ibu dulunya itu akhirnya memutuskan bersahadat? Itu pada titik keyakinan yang mana? Saya tuh sering terenyuh dan terharu kalau dengar suara suara kalau waktu subuh itu apa Pak? Mau yang Tarhim. ya mau sholat itu loh Pak, Ya. mau sholat itu loh. Ya. Nah itu saya dengar suara itu saya tuh nangis gitu loh Pak. Ya. Nggak tahu kenapa kok tersentuh hati saya gitu loh. Ya. Itu yang membuat saya tuh mungkin inilah yang Allah kasih jalan saya untuk saya benar-benar bisa jadi orang yang lebih baik gitu loh. Dulu memang saya nggak baik Pak, bener. Dulu waktu saya masih Kristen tuh, apalagi saya kerja di PJTKI Mitra Muda Reksa Mandiri itu, kehidupan saya sudah nggak karu-karuan gitu Pak ya. Namanya orang kerja berkecimpung di bidang tenaga kerja Indonesia kan Pak ya. Jadi hidupnya itu ibaratnya banyak sekali dosa. Gitu. Dan di sini mungkin Allah kasih tahu ini loh, kamu harus pakai berhijab, pakai baju yang harus sopan gini-gini gitu, dan sholat tidak pernah telat gitu loh. Dan itu yang paling buat saya itu yaitu waktu mau sholat subuh itu hati saya itu kayak tersentuh banget gitu. Setelah bersahadat itu langsung belajar agama atau ngambang dulu Bu? Sebetulnya masih agak ngambang. Ngambang dulu. Tapi waktu itu dari majelis taklim salah satu masjid yang saya ikuti sahadat itu, dia sering kunjung ke rumah untuk kasih kasih apa namanya itu kayak pembinaan gitu. Terus kadang saya disuruh ke masjid, kan dekat rumah juga masjidnya itu. Iya. Jadi di situ saya dikasih pembinaan, dikasih pemahaman juga tentang Islam lebih dalam itu. Itu dulu sahadatnya di mana? Di Waru sini Pak, di Masjid Radatul Jannah. PP Legi. Nggih. Di Sidoarjo. Iya di Sidoarjo sini PP Legi. Menurut Ibu itu sepanjang perjalanan hidup ya, setelah bersahadat nih tentunya, itu ujian terberatnya di mana Bu? Apa yang menurut Ibu itu paling berat itu? Ujian terberat saya itu Pak ya, pernah saya diusir dari kos. Diusir Pak, sampai pintu depan kos itu dibongkar sama yang punya kos. Yang punya kos Nasrani? Islam. Lah kok sampai diusir? Saya kurang tahu Pak, gitu loh. Mungkin karena kan saya bayarnya atau kurang atau gimana. Gitu. Jadi pintu kos itu dibongkar Pak, gitu loh. Jadi kita tidur itu enggak pakai pintu, gitu loh. Terus besoknya yang punya kos itu tetap maksa ngusir saya, gitu loh. Tapi di situ tuh saya gini, ya Allah, gimana ini? Saya mau kemana? Mau tidur kemana, gitu loh. Dan di saat di situ saya tuh sudah beres-beres Pak, saya pakai geledekan sama gendong yang kecil itu ya, anak saya yang besar-besar tuh di belakang. Ada orang yang bantu saya untuk tinggal di rumahnya. Gitu. Sampai saya putuskan untuk pindah lagi ke Surabaya, karena kan saya pikir saya asli orang Surabaya, mungkin saya bisa cari mata pencarian lebih baik di Surabaya. Di situ. Di situlah saya tuh tahu, oh inilah Allah mungkin kasih kejutannya kayak gini gitu loh. Iya. Mungkin saya pun dikeluarkan dari kos itu mungkin juga ada anunya Pak, karena yang bapak kos itu ya mohon maaf ya, biarpun dia sebetulnya juga orang di masjid situ Pak, yang saya masuk mualaf itu, karena mungkin saya juga dikeluarkan mungkin biar saya nggak lebih banyak tahu tentang dia gitu, maksudnya menghindari gitu aja. Iya. Karena memang Ibu juga pada saat itu lagi terpuruk ya, jadi nggak istilahnya membayar kosnya terbengkalai gitu ya. Iya, Masya Allah. Tapi di
di tahun berapa itu waktu sebelum pandemi itu sempat Allah itu kasih saya rezeki yang melimpah Pak. Saya bisa kontrak, saya bisa nyukupin anak-anak saya sampai sekolah, sampai masuk SMA, masuk SMP yang dulu itu ya Pak. Saya jualan itu laris, taruh di kantin itu laris. Saya jualan di warkop laris, banyak pesanan juga, kan saya juga terima pesanan Pak. Gitu. Tapi begitu pandemi banyak yang kolaps kan Pak ya, terpuruk itu. Jadi saya jualannya ya seadanya, yang secukupnya, bisa buat makan, yang penting bisa buat bayar kos gitu. Tapi kan ya memang akhir-akhir ini anak-anak semakin dewasa. Kemarin juga habis dari Bali untuk ikuti pertandingan karate, tanding. Terus kemarin di Blitar juga ikut tanding karate. Jadi harus ada pendapatan lebih lah untuk menyisihkan mereka, untuk uang sakunya, untuk apanya gitu. Kalau sampai sekarang masih ngontrak atau Kos Pak? Masih kos ya? Iya. Sama anak-anak itu ya? Iya. Satu kamar itu. Nah, pemirsa sahabat Mualaf TV, ini ibu yang luar biasa. Beliau itu dulunya sama suami itu masih ke gereja. Walaupun suami sudah tidak ada pendampingan tentang agama Islam karena beliau memang aktif di gereja. Tapi justru setelah suaminya tidak ada, beliau menemukan hidayah. Masya Allah. Jadi ini benar-benar hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus Bu lanjut, gimana sih ceritanya sampai anak-anak ini kok ada yang hafiz Quran sampai dapat jalur prestasi gitu ya? Itu kan Masya Allah banget. Itu gimana cara, apa tips-tipsnya lah? Kalau saya sih cuma suruh anak-anak itu kan awal mula memang kan mereka kaget ya Pak, yang besar-besar itu dari ke gereja, terus sekolahnya saya masukkan ke madrasah waktu itu. Kok gini katanya gitu. Ya saya bilang udahlah dijalani aja. Saya kira seumur-umur mereka kan masih bisa ngikutin lah ya Pak yang. Dan di sisi lain setiap hari saya memang sesudah sekolah itu ngaji. Dan kebetulan anak saya yang paling kecil ini dia paling cepat. Kelas berapa kan? Yang paling kecil kelas 5 SD ya. Cepat nangkap lah Pak untuk Al-Qur'annya apa itu. Jadi di setiap lomba tahfiz itu dia mesti juara. Meskipun bukan juara 1 tapi juara 2 gitu. Itu. Dan di setiap sekolahnya kata gurunya kalau bukan dia dulu yang untuk pembukaan baca Al-Qur'an, teman-temannya itu nggak ada yang mau gitu. Dan yang anak saya pertama sama yang kedua ini sekarang sudah khatam Al-Qur'an Pak. Khatam Al-Qur'an. Ya memang perjalanan dia mungkin ya agak sulit juga untuk beradaptasi dari ke gereja sama ke Islam, tapi di sini kan mereka ngaji dan nggak pernah telat lah Pak. Untuk sholat juga, subuh apa semua itu nggak pernah telat mereka itu. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang hasilnya anak-anak saya itu ya, kalau sebagai ibu saya juga minta anak saya itu bisa anak soleha, anak soleh gitu, untuk kedepannya gitu Pak. Iya. Terus yang paling besar berarti SMA ya? SMA kelas 2. SMA kelas 2, yang tengah? SMA kelas 1, SMA 12. Selisih berapa tahun itu Bu? 1 tahun kurang Pak. 2005 sama 2006. Januari 2005 yang nomor 1, yang nomor 2 Oktober 2006. Sisi 1 tahun lebih sedikit gitu. Itu laki-laki semua? Laki, perempuan, laki. Oh gitu ya. Laki, perempuan, perempuannya yang tengah ya? Iya. Masya Allah. Alhamdulillah juga teman-teman saya sekolah itu kan ada yang jadi Wakapolsek Pak ya. Itu dia kemarin WA saya bilang, anakmu yang nomor 2 saya arahkan untuk jadi polisi, dari Polwan. Gitu. Jadi skillnya dia memang harus karate, harus wushu, harus ditingkatkan. Gitu. Jadi nanti kalau kelas 2 SMA bisa ikut pelatihan pembinaan Polwan di KP3. Nah, jadi anak saya itu kayaknya sudah ada yang untuk ngarahkannya itu ya, teman-teman saya itu. Iya. Terus yang pertama itu kan dia maunya kuliah. Saya bilang lebih baik itu kerja dulu, baru kuliah. Insya Allah lah. Kalau kamu benar-benar
punya niat baik, Allah tuh nggak akan pernah meninggalkan kita gitu. Karena semenjak suami saya meninggal itu kan mertua saya tuh kayaknya nggak mau tahu dengan anak-anak saya ini gitu loh. Kayaknya sudah putus hubungan. Berarti semenjak itu sudah nggak pernah nengok cucu? Pernah, 2018 kita ke sana, ke Ambulun, Jember sana sama anak gitu. Mungkin saya kan cuma silaturahmi ke mertua, tapi kayaknya tanggapan mereka tuh dipikir kita tuh mau cari yang itu kan biasa ya Pak, orang kan kayak gitu ya. Tapi anak saya sudah tidak usah, cukup di sini aja yang laki itu. Nanti kita di sana nanti dipikir kita minta ini gitu. Dan akhirnya ya di situ kita berjuang sendiri sampai sekarang ini. Terus kembali ke Ibu. Sekarang Ibu untuk kegiatan keagamaannya belajarnya di mana sekarang? Kalau saya tuh kan kapan hari itu saya sempat belajar ngaji di masjid sebelah rumah. Sekarang rumah kandangan dia itu loh. Cuma kan saya masih belajar Iqra gitu loh Pak. Saya kan malu. Iya, enggak apa-apa, Masya Allah itu. Itu kan belajar Iqra gitu loh Pak ya. Kan. Dan tapi selepas itu saya kan disuruh bantuin di salah satu panti asuhan untuk masak. Jadi waktunya itu enggak bisa untuk belajar. Tapi saya cuma ikut majelis taklim di rumah aja. Iya. Jadi sempat terputus waktu itu karena kan saya kan bidangnya masak Pak. Dan kebetulan yang pengasuhnya itu kerja pulang atau luar kota gitu, saya kurang paham. Saya disuruh masak di sana. Jadi saya datang hadir nggak hadir. Jadi saya putuskan saya masak aja dulu, bantuin mereka di panti itu, baru saya ikut majelis taklimnya aja. Sekarang mungkin flashback ke masa waktu Ibu masih Kristen ya. Pada saat Ibu masih memeluk agama Kristen itu, pandangan Ibu terhadap Islam itu seperti apa, Bu? Sebetulnya saya sih tuh tidak ada masalah ya Pak. Teman-teman saya banyak Islam. Cuma papa saya tuh kalau saya, jangankan saya ikut teman-teman saya Islam, saya duduk di depannya masjid itu saya sudah dipukul. Dipukul penjalin itu loh. Gitu. Dan papa saya itu memang orang fanatik sekali. Ya karena pendeta kan. Ya, fanatik. Lagian kan papa saya itu orang Sulawesi. Orang Sangir. Jadi fanatik sekali di agama. Asli Sulawesi ya? Iya, papa saya Sulawesi, ibu saya di Jawa Tengah. Jadi fanatik sekali. Tapi saya cuma gini aja. Ya saya adaptasi lah sama teman-teman saya, kan teman-teman saya itu banyak yang Muslim. Gitu. Jadi cuma ibu saya itu agak doktrinnya terlalu keras lah. Jadi tidak pernah saya keluar rumah itu. Waktu masih sekolah itu saya tidak pernah keluar rumah. Cuma saya bebasnya itu waktu kerja dan ibu udah meninggal, bapak udah meninggal. Tapi saya masih tetap pada keyakinan saya yang dulu di Kristen gitu. Sampai saya dapat suami, balik lagi dapat hidayah yang lebih lagi itu. Pada saat Ibu dapat suami ya, itu kan orang tua masih ada ya waktu itu ya? Atau sudah meninggal semuanya? Sudah meninggal semua. Oh, berarti pada saat nikah memang kedua orang tua sudah nggak ada ya? Oh, iya. Tapi dihadiri sama pihak keluarga Ibu enggak? Nggak ada. Nggak ada yang datang? Nggak ada. Soalnya Islam, kan kita nikah Islam. Pada saat Ibu bersyahadat nih, kan di masjid ya, disaksikan banyak orang gitu kan. Terus Ibu sudah yakin dan memutuskan untuk masuk Islam. Nah, pada saat ikrar syahadat itu perasaannya Ibu gimana? Apa yang dirasakan Ibu pada saat berikrar itu? Gimana Pak ya? Nggak bisa dijelaskan. Pokoknya saya bisa nangis gitu aja. Yeah. Saya tuh bisanya nangis aja. Saya pikir gini, mungkin Allah itu kayak nggak tega saya harus kembali lagi yang dulu gitu loh. Makanya saya bisa berikrar untuk kedua kalinya ini gitu, dan makanya saya kan harus benar-benar saya jalani gitu loh Pak. Saya nggak mau untuk istilahnya berkhianat lagi gitu loh. Yeah. Apapun yang terjadi, apapun yang saya alami, ya inilah yang saya jalani gitu, yang saya yakini gitu. Karena syahadat yang pertama itu formalitas ya? Iya, formalitas. Karena untuk syarat nikah. Iya, benar. Nah, tapi syahadat yang kedua ini memang benar-benar Ibu yang menemukan hidayah itu, kemudian benar-benar yakin gitu kan, dan memutuskan untuk masuk Islam
secara inisiatif pribadi, keyakinan yang memang sudah mantap itu ya. Nah, terus berjalannya ibu sudah mualaf nih, sudah jadi Islam nih, sudah Muslim. Sekarang kan ibu sudah jadi Muslimah ya kan. Itu ada nggak sih sepintas ada keraguan? Sebenarnya ada Pak, waktu di ujian yang benar-benar kita nggak mampu, pas diuji itu benar-benar nggak mampu untuk kayak nggak ada jalan keluar gitu. Benar, tapi kayaknya saya diingatkan lagi gitu sama Allah. Kalau sekarang Bu? Nggak ada ragu lagi, sudah tahu lah kalau Allah itu pasti nggak akan pernah meninggalkan saya gitu aja. Di saat saya banyak sekali masalah saya yakin Allah kasih jalan keluar yang terbaik buat saya, apapun itu. Biasanya semakin tebal imannya Bu, itu semakin digenjot nih. Bener. Jangankan kita manusia biasa, para nabi, rasul dulu, ya namanya nabi, imannya kayak apa kan? Sudah dijamin masuk surga, tapi ujiannya lebih berat daripada kita kan. Berarti sekarang ibu aktivitasnya jualan nasi, kemudian sekaligus berbagi gitu ya. Setiap hari Jumat. Jumat berkah gitu ya. Jumat berkah. Nah, saya pengen tahu nih Bu, kok dengan jualan nasi ibu bisa menyekolahkan 3 anak sampai kan dua-duanya SMA nih. Iya. SMA kan biayanya SMA negeri kan gratis Pak. Oh gratis. Iya kan, kakak Surabaya. Terus dua-duanya negeri semua. Yang dulu SMP-nya itu SMP swasta. Yang sekarang yang SMA ini yang perempuan ini SMA negeri 12. Jadi gratis. Yang perempuan. Ya. Kalau yang laki-laki? SMA swasta Pak, Muhammadiyah. Swasta Muhammadiyah. Biayanya kan besar mesti. Ya nggak tahu lah Pak. tapi ternyata bisa. Ternyata bisa ya. Rahasia Allah lah itu ya. Punya jalan, tapi ternyata Allah tetaplah kalau ibu tetap jalan pada relnya, insya Allah ya bisa. Makanya kan kadang saya gini, kalau sendiri gitu saya gini, Allah nggak nyangka bisa sampai saat ini, walaupun benar-benar kayak nggak mampu, nggak mampu untuk menjalaninya gitu maksudnya Pak. Gitu. Tapi saya yakinlah kedepannya nanti anak saya bisa sukses gitu. Amin. Kalau dilihat dari, kalau dia mau flashback ke belakang kayak apa gitu ya, masa-masa kita tersulitnya kita gimana gitu. Kalau saya kan pribadi kan belajar nih, belajar dari kehidupan ibu, terutama dari segi ujian-ujian, kenapa bisa kok sampai diuji segitu kuat. Nah, pertanyaan saya Bu, apa sih yang membuat ibu itu kuat menghadapi ujiannya? Pertama, karena saya selalu mohon sama Allah, jangan pernah tinggalkan saya. Salat itu. Dan yang kedua yang buat semangat saya anak-anak saya. Anak-anak ya. Ya sempatlah kadang itu berpikir gini, apa saya harus nikah untuk bisa buat tempat sandaran. Tapi saya pikir gini, enggaklah, Allah yang lebih baik ke saya. Maksudnya hanya dialah sandaran yang tepat buat saya gitu loh. Walaupun nggak ada wujud kan, tapi kan Allah tuh tahu gitu loh. Maha tahu segalanya. Gitu. Jadi saya nggak punya pikiran untuk ke sana, untuk menikah saya nggak punya pikiran. Saya cuma ingin menyukseskan anak-anak saya, dan anak-anak saya bisa menjadi anak soleh-soleha, bisa berbakti ke orang tua dan ke orang-orang lainnya, gitu aja. Dan yang membuat saya kuat itu hanya Allah, itu aja. Oh ya. Itu padahal kadang susah loh Pak, orang pasrah itu benar. Betul. Nggak semudah orang bayangkan, cuman mengucapkan itu gampang. Ya, soalnya kan pernah juga saya alami, saya berjalan kekuatan saya malah nggak karu-karuan. Gitu. Tapi dengan jalan saya berusaha, dengan saya jalan, saya yakin Allah bantu saya, itulah Allah kasih kemudahan-kemudahan di setiap saya berusaha gitu Pak. Itu pada saat ibu ditinggal suami itu umur berapa Pak? Saya umur 42 masa Pak. Oh, masih muda ya Pak? Anak sudah 3, cuman masih yang kecil, yang bayi itu. Iya. Pada saat itu nggak ada kepikiran ingin cari pengganti? Nggak ada Pak. Nggak ada.
Kan kalau cari pengganti kan adalah imamnya yang untuk lah, Pak. meringankan ini kan Anak saya beban kan pikiran, minimal beban pikiran. enggak ada lah, Pak. Saya berjuang sendiri sama anak-anak. Masya Nggak punya kepikiran sama segitu. Saya salut loh Bu, sampai kok anaknya pinter-pinter ya. Saya bayangin ada ya anak. Itu bonus dari Allah, Pak. Masya Allah. Semoga anak-anak ibu kelak jadi anak yang soleh-soleha. Amin. Sesuai impian ibu lah. Amin. Ya, jadi bisa mengangkat derajat ibu juga. Kira-kira harapan ibu ke depan apa? Kalau harapan saya, kalau Allah izinkan, yang pertama saya itu pengen nggak umroh atau haji. Saya Amin, pengen amin. tahu gitu loh, Pak. Ya Allah. Tuh. Ini semoga yang nonton apa namanya tayangan ini barangkali ada yang berminat untuk nabung akhirat, mengumrohkan ibu narasumber kita kali ini. Alhamdulillah, semoga Allah mengabulkan. Seperti itu ya. Terus apa lagi? Ya, saya pengen punya rumah sendiri, Pak. Cita-cita Pengen saya itu punya gitu. rumah Makanya sendiri. anak saya gini, kalau bisa kamu kerja, paling nggak sisihkan uang buat beli rumah, biarpun kecil, tapi kalau rumah sendiri itu kan enak, Pak ya. Biarpun sesek atau apa itu kan gede lah, ibaratnya orang bilang rumah sendiri. Jadi nggak tiap bulan tuh kita bingung harus membayar gitu. Dan kalau yang punya rumah itu paham, mungkin mereka kan paham dengan kondisi kita kan, mungkin mereka memaklumi ya Pak. Tapi kan ada yang punya rumah itu modalnya arogan gitu loh Pak. Jadi Iya. kita tuh kadang bingung sendiri mau gimana gitu. Nggak semuanya orang yang punya kos itu baik ya Bu. Iya. Memaklumi kadang ya ada, memang ada yang baik tapi ya nggak semuanya ya Bu ya. Iya. Terus kalau masih ngekos memang setiap bulannya itu kepikiran Ibu ya, kepikiran Iya, bulanannya. kadang saya tuh bingungnya tuh gini Pak, kalau pas bareng-bareng dengan daftar ulang atau apa dan apa, masa satu tuh masih harus terkorbankan gitu untuk biaya gitu. Jadi kadang itu saya gini, ya Allah, saya keinginanku cuma pengen kalau Allah izinkan saya pengen punya rumah dan saya pengen umroh. Saya pengen tahu gimana katanya orang-orang itu sholat di sana di depan Ka'bah itu gimana? Dan dapat apa namanya kayak misalnya dapat ilham dari sana gitu. Ya semoga ada yang ini yang menyaksikan ini, ada yang mendengar yang pengen apa nabung akhirat lah. Ibu Esther ini pengen sekali umroh. Semoga ada yang terketuk hatinya untuk ya pengen mengumrohkan Ibu Esther ini, luar biasa sampai bisa mendidik anak-anaknya. Jadi belum tentu kita punya, walaupun kita punya dasar agama, tapi belum tentu juga anak-anak kita paham agama, sampai apalagi Ibu Esther ini anak-anaknya ada yang tahfiz Al-Quran, bahkan yang 2 anak yang besar-besar ini sudah pada khatam Al-Quran. Nah, semoga cita-cita Ibu kelak terkabulkan. Barangkali Ibu ada saran atau pesan ya, mungkin bukan saran tapi sharing lah itu. Barangkali saran itu berat, itu sharing lah untuk kita semuanya. Lebih mendekatkan aja sama Allah kalau itu sudah menjadi pilihan kita gitu ya. Dan apapun yang kita kehendaki kadang tidak dikehendaki Allah gitu. Jadi kita berusaha, tapi kalau Allah tidak menentukan itu kan tidak bisa Pak ya. Betul. Tapi kita tetap berusaha dan kita pasrah aja sama Allah gitu. Dan yang paling penting kita selalu bersyukur apapun yang kita alami gitu. Ujian demi ujian itu mungkin hanya sedikit Allah kasih buat kita untuk lebih mengingatkan kita lebih dekat kita sama Allah gitu aja. Dan disyukurinlah kehidupan yang kita jalani sekarang aja. Gitu. Itu aja Pak. Masya Allah. Baik, terima kasih sudah mau berbagi kepada sahabat Mualaf TV. Semoga kisah Ibu bermanfaat buat kita semuanya, bisa menginspirasi banyak umat
dan tentunya bisa memberikan pesan positif kepada kita semuanya. Terima kasih Ibu. Semoga tadi Ibu cita-citanya terkabul. Amin. Amin. Baik, demikianlah perbincangan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, bisa diambil ibrohnya. Dan yang paling penting, lebih berkualitas hidup kita ke depannya dan semakin berkualitas keimanannya. Demikian, barangkali kami ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu semata-mata datangnya dari kami sendiri, dari kami pribadi, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.